Unit Pipo Y20 ya, yang mana ini seri MediaTek dengan kondisi masuk saat ini mati total ya, tidak ada respon sama sekali. Poinnya IC MMC bermasalah yang menyebabkan unit ini tidak bisa menyala sama sekali, seperti itu ya. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Pipo Y20 ya, yang mana ini seri MediaTek dengan kondisi masuk saat ini mati total ya, tidak ada respon sama sekali, dan ada tulisan IMMC ini, unit X lemparan servis teman teknisi ya. Apakah benar IMMC yang bermasalah? Ini harus dipastikan dulu ya, karena memang ini X servisnya area power, dan untuk bagian depan ini belum terkena perbaikan, masih utuh. Kalau di power supply ini saya cek dulu ya. Nah, ini power supply sudah saya pasangkan, dan ini tidak ada short sebelum on ya. Saya tekan power on, dan ini kalau ditekan power on ada pergerakan sedikit lalu turun lagi dan diam. Ampere gantung seperti ini ya, ini menandakan arus ampere normal, namun hanya saja data dari MMC mungkin korup ataupun IC MMC rusak sehingga unit tidak dapat bisa menyala. Kalau CPU ini arus ampere seperti ini ya, menandakan normal. Kalau CPU ini terlihat normal ya, pergerakan seperti ini, tidak ada masalah, namun hanya saja data yang korup sehingga menyebabkan dia tidak bisa menyala. Oke, dan ini kerusakan sudah diketahui ya, kerusakan ada di data. Kita masuk ke tahap penanganan saja, kita tangani, kita masuk ke tahap perbaikan. Dan ini saya mulai masuk ke tahap penanganan dikarenakan tadi sudah saya lakukan analisa mendalam ya, dan dipastikan ini bermasalah di IC internal storage, karena ini masih menggunakan IC MMC, jadi fokus perbaikan ada di IC MMC nya saja ya. Yang mana tahap pertama ini saya buka kaleng cover yang menutupi IC ya, buka secara perlahan, berikan plug secukupnya agar mempermudah pelelehan timahnya ya, dan saya gunakan solder berikut timah gulung ini untuk mempercepat pelelehan timah aslinya agar bisa cepat terangkat ya. Angkat secara perlahan, jangan sampai ada komponen yang ikut ya. Kalau sudah terangkat seperti ini, kita lanjutkan ke pengangkatan IC IMMC, yang mana ini saya kupas terlebih dahulu tepian IC agar memisahkan komponen kecil dari IC pada saat nanti diangkat ya, agar komponen tidak ngikut pada saat IC dilepas ya. Kupas secara perlahan dan gunakan suhu yang secukupnya saja, karena ini modelnya low temperatur untuk PCB nya ya, jadi rentan kembang. Gunakan suhu yang standar aja, jangan terlalu overheat biar aman si IC dan PCB nya juga. IC sudah terangkat, lanjut bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di PCB ya, yang mana untuk jenis lem yang digunakan di seri ini dia menggunakan resin ataupun lem yang teksturnya lumayan cukup keras, jadi berhati-hatilah dalam proses perbaikan unit ini ya. Pastikan semua sisa timah dan lem itu benar-benar bersih
sampai permukaannya rata sempurna, tidak ada bagian yang masih menonjol, dan agar memudahkan pada saat pemasangan nantinya. Bersihkan semua area sampai benar-benar bersih. Saya gunakan suhu di 290, dan untuk pisau ini saya gunakan pisau seri 8 ya, dan ini saya gunakan plugs tambahan untuk meratakan sisa timahnya, dan ini saya gunakan gold pick. Dan sudah selesai, ini saya bersihkan. Lanjut saya cek untuk IC MMC nya. Untuk IC MMC ini saya cek menggunakan UP IMMC Toolbox ya, yang mana ini sudah saya cetak ulang, dan ini saya sudah identify. Dan pada saat proses identify ini si UP mengalami crash, dan ini biasa terjadi akibat IC MMC yang sudah rusak, dalam arti sudah tidak bisa dibaca lagi ya. Ini saya anggap rusak, dan saya siapkan part pengganti untuk mengganti IC MMC yang bawaannya ini. Ini IC MMC aslinya itu KMDH yang mana kapasitas 4/64 GB. Ini saya gunakan KMDX di 3/32 GB ya. IMMC new ini masih posisi clean RPMB, dan ini saya not clean kan agar bisa digunakan dan tidak ada peringatan tanda merah di pojok kanan atas nantinya ya. Dan ini sudah saya not clean kan, dan ini healthy statusnya masih 0 sampai 10%. Dan untuk IMMC nya sendiri pastikan dia ada di list preloader agar pada saat di flashing dia tidak mengalami error. RPMB sudah not clean, tinggal kita pasang, dan ini tidak saya isi file apapun ya, karena untuk file saya gunakan USB untuk pengisian datanya ya. Pasang secara tepat, presisi di tempat yang sudah disediakan. Ini untuk IC MMC yang saya gunakan. Saya berikan plug secukupnya di keseluruhan pin BGA secara merata, dan jangan sampai ada bagian yang terlewatkan ya. Pastikan merata keseluruhan. Untuk plugs yang saya gunakan ini, saya gunakan plugs yang high quality ataupun kualitas terbaik. Jangan sampai plugs yang kita gunakan dia ada nilai hambatannya ya. Pastikan dia 0 hambatan ataupun tidak ada hambatan sama sekali. Pasang secara tepat di garis yang sudah disediakan. Gunakan panas secukupnya saja. Kalau dirasa kurang untuk plugsnya berikan plugs tambahan, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kalau sudah dirasa pin BGA-nya meleleh dengan sempurna, tinggal gerakan secara perlahan, dan untuk memastikan IC sudah menempel dengan presisi, dia akan mengembal pada saat digerakkan kembali lagi ke posisi semula, dan selesailah proses pemasangan untuk IC MMC ini. Kita lanjutkan ke proses pengisian data, yang mana untuk pengisian datanya saya gunakan USB karena ini bukan tipe new security ya, jadi masih bisa USB only untuk pengisian datanya. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan ya di unit Pipo Y20 ini, yang mana perbaikan yang saya lakukan di sini mengganti IMMC-nya saja dengan IMMC baru seri KMDX ya. Ini kapasitas 3/32 GB, yang mana aslinya ini KMDH ya dengan kapasitas 4/64 GB. Ini saya lakukan pergantian IMMC dengan kapasitas yang terendah ini ya, karena kan ini sudah sepakat dengan user mengenai harganya ya. Yang ini
yang aslinya saya pastikan rusak. Untuk IC MMC-nya ini dia sudah tidak bisa dibaca dengan sempurna dikarenakan pada saat di-identify YMMC bawaannya ini sudah mengalami hang ya di program UP, sehingga saya simpulkan IC MMC ini rusak dan sudah tidak dapat bisa digunakan kembali. Di update FFU bisa, namun untuk kekuatan ini tidak ada jaminannya, jadi fix ini saya lakukan pergantian saja. Untuk MMC-nya sendiri ini saya pasang kosongan dengan RPMB not clean, jangan dipasang clean RPMB. Di pivot seri MediaTek wajib posisinya not clean RPMB biar tidak terjadi error peringatan merah di pojok kanan atas ya nantinya. Ini saya pasang kosongan, tidak saya isi file apapun, dan selesai itu sudah tinggal kita lakukan flashing saja. Ini pemasangan sudah saya anggap presisi ya. Kita lanjut masuk ke proses pengisian data. Kita isi datanya menggunakan USB, menggunakan tools. Ini saya gunakan tools Pandora Box untuk menangani softwarenya ya. Ini Pandora Boxnya sudah siap. Saya pasang mesin ke LCD. Ini sudah terpasang ya untuk mesinnya. Tinggal kita buka dulu tool. Saya buka dulu Pandora Boxnya. Nah, ini Pandora Boxnya sudah terbuka. Pilih pipo sesuai dengan tipe. Ini pipo Y20 sama Y12S sama saja untuk tipenya. Saya pilih pipo Y12S saja. Masukkan scatter dari firmware yang sudah diekstrak. Ini firmware Y12S ya, sama saja. Nah, setelah itu kita klik read info terlebih dahulu untuk memastikan bahwa si IC MMC sudah terpasang dengan presisi ya. Tancapkan USB dan diamkan, pastikan dia terbaca MediaTek port. Nah, ini sudah mulai membaca dan ini sudah terbaca ya. MMC name DX68MB dengan kapasitas 32 GB, ini terbaca 29 dengan port 1 port 2 4 GB, dan lifetime usage ini 0 sampai 10%. Kondisi MMC masih fresh. Kita lanjutkan ke tab flashing dan write firmware, dan biarkan si Pandora mengeksekusi datanya ya. Ini tidak harus dicabut ulang lagi, biarkan saja seperti ini karena ini belum terisi file apapun. Jadi proses flashing bisa berjalan tanpa melepas USB kembali ya. Ini proses flashing berjalan sudah di pertengahan. Saya tunggu sampai dengan selesai dan kita lihat hasilnya. Kalau sudah berjalan seperti ini artinya IC MMC sudah terdaftar di preloader firmware ya. Jadi tidak terjadi error pada saat pembacaan dan flashing. Pastikan flashing berjalan sampai dengan selesai dan kita lihat hasilnya. Dan proses flashing selesai ya. Apakah dia akan langsung menyalakan? Nah, ini dia bisa langsung menyala ya. Artinya proses flashing sudah sesuai dengan harapan. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Nah, ini sudah masuk ke pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Nah, ini sudah masuk ke menu utama ya. Saya langsung masuk ke pengaturan saja dan masuk ke tentang ponsel. Ini Vivo 2026
dengan kapasitas internal RAM 3 GB, internal storage-nya ini 32 GB. Ini sesuai dengan MMC yang saya gunakan. IMEI masih 0 ya. Ini keduanya belum ada IMEI. Jadi tahap berikutnya ini repair IMEI. Ini masih 0. Jadi kita lanjut perbaikan writing IMEI ya. Untuk IMEI-nya ini karena seri Pipo ini universal, jadi bisa menggunakan DAM dari tipe yang sama ya. Saya mulai lagi, buka lagi Pandora boxnya, pilih Restore from Backup ya. Nah ini NP data dan NP RAM-nya saya pilih, dan ini Pandora sudah mulai menunggu ya. Matikan ponsel karena ini unit sudah bisa menyala, jadi harus wajib menekan tombol buat agar dia bisa masuk ke MediaTek port ya. Tekan tombol volume atas sama bawah secara bersamaan, tancapkan USB dan diamkan. Biarkan Pandora merestore NP data dan NP RAM-nya sampai dengan selesai. Nah ini restoring NP data dan NP RAM selesai. Ini sudah kembali menyala dengan logo baterai charging. Ini saya on-kan lagi. Ini unit sudah bisa masuk lagi ke menu awal ya. Saya cek kembali untuk IMEI-nya apakah sudah tertulis dengan baik kah. Nah ini IMEI sudah tertulis dengan sempurna ya. Jadi proses berikutnya ini saya lengkapi dulu keseluruhan part dan uji fungsi setelah semua part terpasang ya. Perbaikan sudah selesai. Poinnya IC MMC bermasalah yang menyebabkan unit ini tidak bisa menyala sama sekali, seperti itu ya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi. Untuk partnya sudah saya pasangkan ya. Kartu SIM sudah saya masukkan. Ini untuk jaringan sudah muncul, 4G sudah keluar. Saya uji panggilan darurat ya, untuk menguji jaringan 8G. Untuk earpiece, speaker utama normal, jaringan 8G aman. Untuk WiFi, Bluetooth ini on semua ya, center nyala. Untuk WiFi normal ya, ini ada jaringan yang terdeteksi. Untuk kamera, ini kamera utama portrait, kamera depan. Untuk video saya uji, cek. Untuk perekam video normal ya. Dan untuk kompas, ini kompas berfungsi dengan baik. Dan mungkin sudah ya, semuanya ini sudah normal. Jadi perbaikan ini saya akhiri, yang mana unit Pipo Y20 masuk mati total X service, yang mana saya lakukan pendalaman dan ditemukan IC MMC bermasalah, dan saya ganti dengan KMDX 3/32 GB, dan sekarang unit normal dan siap untuk digunakan kembali. Perbedaan antara Y20 sama Y12S itu hanya ada di kameranya saja. Kamera Y20 itu ada 3, sementara yang Y12S tidak ada kamera bawah, ataupun kameranya hanya 2 ya, yang atas sama tengah saja, yang bawahnya tidak ada. Seperti itu aja perbedaannya. Untuk spesifikasinya hampir sama. Kalau yang 12S itu ada yang 3/32 GB ya kapasitasnya. Mungkin seperti itu aja ya, video ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. 20 replay.
is YMMC only. So